Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Zpedia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Melani Anissa sebagai host podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini akan membahas tentang tren zakat di kalangan generasi muda. Nah, bagaimana nantinya generasi muda ini dapat berperan aktif dalam kegiatan filantropi ini. Kita akan mengeksplorasi berbagai cara inovatif yang dilakukan oleh generasi muda dalam berzakat, serta mendiskusikan tantangan dan peluang yang ada. Tentunya saya tidak akan sendirian di sini. Kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Sudah hadir di pinggir saya kali ini ada Kang Aceng Syihabuddin Ahmad, seorang tokoh muda Jawa Barat dan juga founder beasiswa Juantika. Selamat sore Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore juga Teh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kegiatannya apa aja nih? Kesibukannya sehari-hari? Untuk sehari-hari kebetulan saya masih kuliah ya, studi S2 di Ilmu Keberlanjutan Universitas Padjadjaran. Selain itu ya, saya aktif di beberapa kegiatan sosial deh, kayak pemberdayaan seperti itu. Masyarakat. Betul. Oke, nanti kita akan gali lagi lebih jauh mungkin ya tentang kegiatan-kegiatan beliau yang nantinya akan dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nih Kang. Siap. Namun kita boleh nggak sih langsung aja, tapi nggak terlalu formal-formal amat ya? Aman. Ngalir aja. Kalau gitu. formal justru saya nanti yang grogi. Pikirannya mau sidang. Aduh, iya betul sih, karena kita ngobrol-ngobrol aja biasa gitu ya. Betul. Oke, menurut Kang Aceng nih, bagaimana sih teknologi dan juga media sosial dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam membayar zakat di kalangan milenial khususnya? Oke, partisipasi atau peran dari teknologi. Ya untuk nge-influence mungkin ya ke masyarakat khususnya kalangan muda. Hari ini seperti yang kita ketahui ya Teh, kalau misalkan kita nggak bawa gawai, nggak bawa HP kita merasa resah. Maka dengan peran teknologi seharusnya bisa dikolaborasikan apa yang menjadi pesan dari para pemangku zakat atau amil zakat ini bisa masuk. Contoh, pesan-pesan dari pentingnya berzakat, pesan-pesan hikmah dari berzakat itu seperti apa, dikreasikan dalam bentuk yang lebih menarik yang sifatnya simple tapi ya padat begitu. Contoh semisal hari ini kita sering melihat konten-konten kreator yang mereka melakukan sosial eksperimen, mereka melakukan kampanye-kampanye dalam bentuk donasi itu melalui video kayak ya lebih ngena gitu kan. Video itu di pinggir jalan, bantu katakan mohon maaf pemulung atau orang yang kurang beruntung, itu ternyata lebih menarik bagi kita untuk langsung donasi dibanding mohon maaf nih kita ke platform yang ibaratnya harus bikin dulu kartu keanggotaan dan lain-lain. Kadang kita harus lebih fleksibel kalau ngomongin zaman hari ini begitu. Ya, karena saat ini transformasi digital sudah meluas ya kan ya. Jadi apapun pasti lebih mudah segalanya dengan digital tentunya ya. Iya. Dan tadi peran influencer juga sangat mempengaruhi dan juga tokoh masyarakat itu untuk mengedukasi kaum-kaum generasi saat ini gitu ya. Yang paling penting yang ingin ditanyakan itu sebetulnya tantangannya apa sih, tantangan yang paling utama untuk mengajak generasi saat ini dalam berzakat kira-kira? Pertama, memberikan edukasi dan pesan yang pas, karena apa yang menjadi input bagi masyarakat khususnya generasi muda itu beda dengan pada saat zaman old mungkin ya. Contoh, dulu kamu angkatan berapa atau kelahiran tahun berapa? Aku 2001. Oke, kita beda 2 tahun lah ya. Generasi masih Z. sama ya, masih dekat. Kalau dengar dari orang tua saya ketika berbicara tentang zakat, ketika berbicara tentang sodako, itu mereka sering mendapatkan informasi itu dari para guru mereka di pengajian. Sedangkan hari ini pengajian itu relatif lebih formal. Kalau kita nggak pesantren, informasi kita dalam ngaji itu
jarang, khususnya di perkotaan. Maka kalau misalkan hari ini sebut tantangannya seperti apa ya, informasi yang harus kita sampaikan itu harus efektif dan cepat ke mereka. Karena tidak semua orang paham bahwa zakat itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah dan lain-lain. Mohon maaf kalau misalkan saya juga salah gitu ya. Kebetulan saya kan masih masuk ke generasi Z ya. Kadang ya informasi yang saya dapatkan itu lebih banyak di informasi digital ya, entah itu di platform atau misalkan di media sosial dan lain-lain. Kalau semisalkan itu sudah tersampaikan, nampaknya dengan gaya milenial itu bagus. Karena zakat tuh nggak hanya zakat fitrah aja, betul, ya kan, ada betul, zakat mal dan lain-lain gitu. Oke, mungkin tadi peran teknologi itu sangat mempengaruhi, kemudian kemudahan sudah kita rasakan. Betul. Kira-kira dari Kang Aceng sendiri nih, ada nggak sih platform-platform yang atau aplikasi yang populer yang bisa digunakan oleh kaum muda atau milenial juga untuk memudahkan kita dalam berzakat? Rekomendasi. Kalau rekomendasi yang kredibel tentunya. Yang kredibel ya. Saya belum mengetahui sejauh itu ya. Saya belum observasi sejauh itu. Tapi saya sering mendengar atau sering melihat kampanye di kitabisa.com. Dan saya juga kemarin sempat ngobrol dan dengar ya tentang Z Smart ya. Z Smart. Nah itu yang baru launching itu ya. Baru launching ya. Nah itu saya juga belum tahu tuh apa fitur yang di dalamnya seperti apa dan lain-lain. Cuma kalau misalkan hari ini kita lihat fenomena para influencer juga, mereka sering menggunakan platform yang ibaratnya kita gampang nyawer ketika kita live streaming dan lain-lain. Nah, kenapa kita tidak coba untuk dijadikan masukan atau saran beberapa platform itu untuk digunakan oleh para amil, para pengampu zakat. Contoh misalkan dari kitabisa.com dielaborasikan dengan Basnas atau misalkan dengan yang lain, lembaga-lembaga zakat yang lainnya. Kalau sekarang Kang Aceng tim mana nih? Tim biasanya kan kalau di kampung-kampung kita kan suka ada kupon-kupon zakat geningan ya yang dikumpulkan sama DKM masjid, kemudian disebarluaskan. Nah, Kang Aceng tipe-tipe yang seperti itu atau membayar zakatnya melalui platform atau website Basnas atau datang langsung ke Basnas? Nah, ini jadi tantangan ya. Yeah. Tantangan di generasi saya yang ibaratnya pengennya serba instan dan serba cepat, nggak perlu offline pun bisa gitu. Tapi kalau misalkan saya bermasyarakat, kadang kita harus mawas diri bahwa tidak semua masyarakat itu paham dengan era teknologi. Maka saya kemarin komitmen dan menyepakati dengan keluarga, kebetulan saya jadi kepala keluarga, bukan kepala keluarga ya, wali di rumah ya, sebagai anak laki-laki pertama yang ibaratnya sering diajak diskusi sama ibu. Ini kira-kira mau zakat kemana? Nah, kita bagi-bagi nih, ada yang ke zakat ke Basnas, ada juga yang ke pihak desa, ada yang juga ke tetangga kita langsung. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan buat kita ya. Kalau misalkan kita pengen mengefektifkan, ya edukasinya harus lebih masif begitu. Kampanye-kampanye di media sosial, di platform-platformnya harus lebih masif begitu. Oke. Berkaitan dengan kampanye nih Kang ya, menurut Akang sejauh mana sih pemahaman generasi saat ini tentang kewajiban membayar zakat gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya? Gitu. Iya. Nampaknya ini saya juga belum riset lebih dalam ya. Ini asumsi saya. Asumsi boleh, asumsi. Menurut saya sih mereka untuk memahami zakat itu hanya sekedar zakat fitrah aja ya. Belum sejauh kayak misalkan ada zakat untuk pekerjaan, zakat untuk harta dan lain-lain. Padahal ya mungkin ini fenomena kalau zakat fitrah itu jadi fenomena setahun sekali ya. Dan masif karena di bulan suci Ramadan gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya sekedar lembaga zakat sebetulnya, karena ada bukan beberapa riwayat ya, tapi ini sudah dicontohkan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, bahwa
lewat pemberdayaan zakat itu bisa lebih optimal, bisa lebih maksimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dan itu juga yang menjadi motivasi saya, menjadi landasan saya di pemberdayaan. Di beberapa momen itu saya menggunakan zakat produktif. Begitu, Teh. Baik, jadi mungkin untuk generasi saat ini yang hanya diketahui itu hanya zakat fitrah saja ya, Betul. belum mengetahui zakat-zakat lainnya. Jadi untuk para penonton, sahabat-sahabat Basnas dimanapun berada, untuk kalian yang belum memahami lebih jauh tentang zakat, khususnya untuk ingin membayar zakat, infak ataupun sodakoh, baik tentang hartanya, profesi dan lain sebagainya, hukum-hukum berzakat itu seperti apa, kalian bisa mendatangi langsung ke kantor Basnas Kabupaten Sumedang untuk ingin menggali lebih jauh tentang zakat, infak dan juga sodako gitu. Nah kemudian kembali lagi nih Kang, Siap. bagaimana sih sebetulnya lembaga zakat itu dapat memanfaatkan data dan analitik gitu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat. Terlebih kan Kang tadi sebagai founder ya, sebagai tokoh yang yang bisa merasakan manfaat dari adanya zakat seperti itu. Nah, perlu kita garis bawahi ya, kalau semisalkan hari ini secara konsep zakat itu untuk apa? Apakah untuk membantu yang kurang mampu, hanya menjadi konsumtif, atau membantu masyarakat yang belum beruntung untuk lebih produktif dan bisa menaikkan taraf kesejahteraan beliau atau mereka? Contoh, kalau misalkan kita, mohon maaf nih, saya kurang ya, kalau misalkan hari ini saya berbicaranya lebih frontal, katakanlah kita itu masyarakatnya dimiskinkan secara struktural. Kalau misalkan hanya sekedar menerima bantuan, mustahik ya bahasa zakatnya ya, mustahik. Kalau para mustahik ini hanya sekedar menerima manfaat itu bentuknya ya langsung siap, entah itu sembako dan lain-lain, oke, nggak masalah. Tapi kalau itu dilihat kalau dia usianya lansia yang tidak siap untuk kerja. Tapi kalau misalkan usianya produktif, saya kira lebih efektif dan lebih mengurangi beban ke depannya itu ya zakat produktif. Contoh, diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan atau mengelola sesuatu, diberi modal atau dikasih pinjam modal, sehingga dia punya tanggung jawab, sehingga dia mampu menjalankan roda-roda usaha di masyarakat, sekalipun nanti dalam jangka waktu 1-2 tahun mereka sudah bebas dan mereka justru yang ngasih zakat, bukan yang penerima lagi. Kesejahteraan sosialnya meningkat. Betul. Begitu ya. Tapi tanya itu Basnas Kabupaten Sumedang juga sekarang sudah turun ke sekolah-sekolah nih Kang. Yeah. Nantinya hasil daripada infak dari Basnas juga untuk kebaikan ataupun dana-dana pendidikan, bantuan pendidikan lainnya juga. Dan itu salah satu inovasi yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pendidikan khususnya di Kabupaten Sumedang. Betul. Nah kemudian gimana sih cara yang paling efektif gitu untuk mengintegrasikan konsep zakat ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk kaum milenial atau kaum Z? Iya. Mereka lebih senang dihargain dan terlibat teh. Kayak misalkan tadi, itu satu inovasi gerakan yang cukup luar biasa menurut saya. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Basnas Sumedang ya. Mereka atau Basnas Sumedang ini sebagai lembaga hadir ke lembaga institusi pendidikan, ke sekolah-sekolah ya, terus mengajak para pelajar itu untuk bersedekah dan ada juga yang menerima manfaat. Betul. Dan itu menurut saya itu zakat produktif. Kenapa? Karena untuk pendidikan itu ya modal utama kita untuk kedepannya menambah ilmu pengetahuan, skill, dan pada akhirnya meningkatkan taraf kesejahteraan tadi. Saya ngapresiasi, keren lah. Keren ya kan, betul. Betul. Kira-kira ada nggak sih pengalaman apa yang paling berkesan dari Kang Aceng ini ketika berzakat seperti itu? Kalau berzakat secara fitrah mungkin ya feel-nya karena itu dekat dengan Ramadan. Biasanya di akhir-akhir
bulan Ramadan ya. Itu feel-nya lebih kayak wah, ini menggugurkan kewajiban saja. Relatifnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang sangat berkesan buat saya, lebih ke dulu pernah bikin teh. Ini bukan zakat tapi ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Perihal sodako. Awal COVID itu semua kelabakan, semua bingung. Utamanya pelaku ekonomi, salah satunya petani. Petani mereka pasti terhubung dengan distributor. Nah, dikarenakan lockdown, mereka susah untuk mengirim barang atau hasil panennya, betul nggak? Singkat cerita, kita berdiskusi dengan para mahasiswa, kita ngobrol, kita perlu bikin gerakan apa nih agar mereka terbantu. Nah, sederhananya kita menggunakan platform media sosial untuk melakukan kampanye gerakan bersama, membuat relawan, mulai dari relawan yang mereka cukup bantu share bahwa kita open donasi, dan open donasi ini pun kita tidak serta-merta memberikan ini ke mereka, tapi kita membeli hasil panen mereka sehingga bentuknya jerih payah mereka, lalu dari hasil panen itu kita coba berdayakan juga ibu rumah tangga untuk dikelola. Kebetulan pada saat itu di desa apa ya, lupa lagi, di Kecamatan Sukasari teh, di Desa Nanggerang. Itu di sana kan daerah pegunungan ya. Dan itu sangat-sangat berkesan, apalagi mendengar cerita dari para ibu-ibu di sana bahwa hasil panen hari ini itu harusnya bisa buat sekolah anak-anak. Kebetulan karena COVID dan lockdown ya, PSBB pada saat itu, kita jadi susah untuk ngeluarin kopi, ngeluarin kentang. Pada akhirnya kentang itu ya kalau nggak kita jual lama-lama membusuk dan lain-lain. Ya mudah-mudahan, katanya ya doa yang dari mereka lontarkan ke kita itu yang bikin wah, ternyata se-amazing ini gitu. Bisa bantu orang itu walaupun nggak seberapa. Tapi impactnya sangat luar biasa loh gitu. Begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Namun kalau dengar dari ceritanya, ya mereka sangat terbantu pada saat itu. Dan sampai sekarang kita masih kontak-kontakan, kayak berkabar. Gimana tuh perkembangannya tuh? Alhamdulillah sih, kemarin sempat nyalon kades bahkan. Aduh, si Bapak lokal hero menurut saya di sana. Namun ya begitulah, kalau di dunia politik kan biasa ya, ada beberapa variabel yang pada akhirnya beliau belum diamanahi oleh warganya. Insya Allah sangat luar biasa sekali, ceritanya menginspirasi sekali teman-teman, sahabat bisnis. Iya. Nah kemudian Kang, gimana sih sebetulnya peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial di era saat ini yang semakin terhubung secara global gitu? Oke, bisa diulangi, maaf. Peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial di era saat ini yang semakin terhubung dengan secara global gitu. Iya. Kita mengistilahkannya filantropi atau apa ya bahasanya. Mungkin kita sering dengar bahwa banyak beasiswa, banyak bantuan, entah itu dari NGO atau dari organisasi atau lembaga dari pemerintah, yang pada akhirnya itu tujuannya untuk menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Saya cukup mengapresiasi, apalagi yang sifatnya produktif. Kalau semisalkan cuma-cuma kayak bantuan logistik, mohon maaf, dari pemerintah, entah itu sembako atau misalkan bantuan langsung tunai, kadang itu kurang efektif teh. Kenapa? Ya saya sering lihat di lapangan bahwa mereka yang dibantu atau mereka yang dapat bantuan itu tidak dimanfaatkan secara keseharusannya. Misal itu untuk biaya pendidikan, ternyata nggak dipakai karena bentuknya uang. Lebih baik menurut saya kalau misalkan emang beasiswa, ya udah dikelola oleh pihak sekolahnya, atau misalkan rekeningnya itu khusus untuk sekolahnya. Namun saya sangat mengapresiasi apalagi lembaga-lembaga hari ini
dalam berzakat itu mereka lebih fleksibel, bukan hanya untuk 8 mustahik itu saja, tapi mereka dalam menjalankan ini amanah ya, karena zakat ini sebagai pengelola atau lembaga ini kan amanah dari si yang berkewajiban bayar zakat ya, harusnya lebih fleksibel dan lain-lain. Menurut saya itu keren. Sejauh ini sudah cukup banyak peran. Iya. Tapi kadang kita juga sampai saat ini masih ada masyarakat di luar sana yang penerima bantuan beasiswa teh geningannya mohon maaf dikatakan orang yang berada begitu, sedangkan orang yang kesulitan di bawah berada begitu ya. Masih di batas cukup ataupun ke bawahnya itu justru tidak menerima beasiswa begitu. Menurut Akang pandangannya gimana nih untuk fenomena yang seperti ini? Itu yang jadi anomali ya, anomali di kita, bahkan menurut saya bukan di kita saja sih. Bisa jadi di seluruh dunia ya. Hanya saja karena yang paling dekat itu ya lingkungan kita dan kita sering menemukan itu sehingga kita ngerasanya hanya di kita. Pertama, itu menjadi PR kita bahwa pengadvokasian atau pendampingan dari program entah itu zakat, entah itu beasiswa itu bukan hanya kewajiban dari pemerintah, tapi sebagai masyarakat sipil kita punya hak dan kewajiban untuk menjaga dan mendampingi bahwa itu sesuai dengan atau seharusnya. Contoh, orang yang kurang mampu memang dia yang pantas atau tadi tidak salah sasaran. Terus kadang ya itu tadi kemiskinan struktural itu, ketika kita sudah ngerasa miskin, kita minder untuk mendapatkan hak dan menuntut hak kita, pada akhirnya kita legowo, pada akhirnya kita tidak mau mencari informasi-informasi. Banyak contohnya, saya sering mengadvokasi, saya sering mendampingi teman-teman yang mau lulus SMA minimal di lingkungan desa saya. Saya tanya, ketika dia punya potensi akademik tapi dia terlihat kurang mampu, saya tanya, udah tahu nggak informasi KIPK? Kalau misalkan belum tahu, saya coba kasih tahu informasi sedetail mungkin, syaratnya sampai detail dan lain-lain. Kalau misalkan memang tidak memenuhi syarat karena misalkan orang tuanya PNS nanggung, kadang kan beberapa beasiswa itu harus miskin banget, sedangkan banyak yang nanggung, tapi untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan luar biasa struggle-nya ya untuk ekonomi, ya mereka jadi agak repot juga. Saya coba cari alternatif kayak misalkan beasiswa Basnas. Alhamdulillah nih, Basnas ini salah satu pelopor lembaga zakat yang mengeluarkan program pendidikan yang luar biasa ya. Saya juga pernah mendapatkan beasiswa begitu dari zakat ya. Makanya berangkat dari pengalaman saya dari keluarga yang mungkin untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu sangat-sangat berat. Alhamdulillah saya dapat bidik misi pada saat itu. Lalu S2 pun saya beberapa kali dapat beasiswa di Basnas. Terima kasih Basnas. Masya Allah. Entah itu Basnas daerah, Basnas Medang nih. Yes. Terus pernah juga di Basnas Jawa Barat. Begitu. Oke, itu salah satu mungkin ya jadi faktor penggerak hati nurani mungkin ya, salah satunya saat ini Kang Aceng mendirikan sebagai founder sekolah beasiswa Juantika. Karena merasakan kebermanfaatan dari adanya lembaga Basnas yang sangat luar biasa, penyaluran distribusinya sangat terasa sekali. Mungkin seperti itu ya Kang. Oke, mungkin terakhir pesan atau harapan Akang sendiri untuk lembaga ataupun masyarakat Basnas, sahabat Basnas di luaran sana. Pesan untuk masyarakat umum, khususnya milenial, teman-teman, kalau misalkan hari ini kita bisa nongkrong, hari ini kita bisa nge-cafe bareng teman-teman kita, coba kita pikirkan lagi bahwa apa yang hari ini kita lakukan itu belum tentu semua bisa lakukan, dan banyak orang yang di luaran sana memerlukan
memerlukan dorongan dari kita, stimulan dari kita, dan kita sebagai kaum muda biasanya lebih kreatif dan bisa mendorong kaum-kaum yang lebih senior kita itu untuk bergerak bersama. Maka saya dengan senang hati mengajak para generasi muda, utamanya di Sumedang ya, untuk masif menjalankan dan kampanye zakat itu keren. Kenapa? Karena melalui zakat kita bisa membantu dan bisa menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Minimalnya kalaupun tidak bisa per bulan, ya kita bisa patungan sama teman-teman untuk bantu di lingkungan. Iya. Luar biasa sekali closing statement dari Kang Aceng. Saya juga agak sedikit bingung ini karena ngedadak untuk ngobrolin zakat ya. Saya bukan ustadz gitu ya. Saya hanya kebetulan pernah melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan saya juga cukup kenal dengan Basnas. Ya qadarullah mungkin saya diamanahi untuk memberikan sharing sedikit di sini ya. Iya, apapun itu berarti Kang Aceng sudah terpilih untuk bisa menginspirasi kita dan sahabat-sahabat Basnas di manapun berada. Terakhir dari saya, teman-teman perlu diingat bahwa dalam setiap limpahan rezeki ada hak orang lain yang mesti harus dibayarkan melalui zakat kita. Niatkan dengan tulus dan ikhlas semata untuk membantu sesama. Mantap. Itu mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya kalau misalkan ngobrol lebih jauh itu mungkin akan sangat panjang waktunya, dan akan sangat banyak cerita-cerita inspiratif dari beliau. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi ya Kang ya di part-part selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali dan bisa berbincang-bincang dengan beliau yang sangat menginspirasi khususnya masyarakat untuk di Kabupaten Sumedang. Dan mudah-mudahan apa yang kita tadi obrolkan bisa menjadi referensi untuk kalian semua dan bisa menjadi faktor untuk menggerakkan hati mungkin ya. Amin. Hati masyarakat di luar sana untuk sadar betapa pentingnya zakat selain daripada kewajiban, tapi juga ada hal-hal lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal apapun itu gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.